Baik teman-teman, kita lanjutkan yang kemarin. Dengan Q dan answer kita dapat mengetahui ya hal-hal yang sebelumnya masih hanya perkiraan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penentuan penyakit. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada pasien. Pertama adalah kepribadian pasien, karena kepribadian ini menentukan kondisi emosi dan mental pasien. Kondisi emosi dan mental menentukan peluang atau kecepatan proses penyembuhan. Misal orang yang pribadinya tenang dan berpikir positif itu lebih mudah untuk sembuh. Kemudian reaksi tubuh terhadap penyakit. Nah, kita perlu mengetahui penyakit-penyakit yang pernah diderita pasien dan bagaimana serta berapa lama proses penyembuhannya. Dengan begitu kita tahu bagaimana tubuh pasien bereaksi terhadap penyakit yang muncul. Nah, ini pertanyaan ini juga penting untuk mengetahui bagaimana kita merawat pasien selanjutnya. Yang ketiga adalah potensi semua fungsi tubuh. Potensi tubuh berhubungan dengan reaksi tubuh terhadap proses penyembuhan. Nah, beberapa potensi fungsi tubuh yang harus diperhatikan adalah yang pertama, kesiapan tubuh menerima nutrisi. Nah, hal ini berhubungan dengan kemampuan tubuh yaitu melihat dari sistem pencernaannya. Jadi bagaimana sistem pencernaan itu bisa menyerap nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki dirinya. Yang kedua, peredaran darah. Nah, hal ini juga berhubungan dengan kemampuan sistem peredaran darah untuk mengirimkan nutrisi yang dibutuhkan. Jadi tiap-tiap tubuh yang membutuhkan dan membawa balik bagian bahan-bahan buangan serta stabilitas imunitas badan dalam darah. Nah, kemudian penyingkiran bahan beracun. Nah, hal ini berhubungan dengan organ dan kelenjar ekskresi ya atau pengeluaran. Ini dapat berfungsi dengan baik. Contoh ginjal dan kelenjar keringat. Kemudian sistem saraf juga ini berhubungan dengan memastikan kemampuan saraf menerima dan merespon rangsangan dengan baik. Nah, kemudian keseimbangan hormon. Nah, ini keseimbangan hormon berhubungan dengan sistem keseimbangan dan kondisi dalam badan. Sistem hormon memiliki fungsi untuk mengontrol kerja organ-organ tertentu dalam badan. Nah, ketidakseimbangan hormonal dalam badan membuat organ-organ tertentu tidak dapat bekerja dengan baik. Nah, kesehatan mudah diraih bila hormon dalam badan seimbang. Kemudian medan elektromagnetik atau MEM. Hal ini berhubungan dengan kestabilan mental dan emosi. Jadi setiap orang memiliki MEM yang terpancar ke sekitar tubuhnya. Apabila seseorang mengalami kecemasan yang berterusan atau stres, maka MEM-nya tidak seimbang. Nah, untuk itu kita harus memastikan MEM kembali seimbang. Nah, dengan gerakan sholat itu merupakan salah satu aktivitas yang mampu menyeimbangkan gelombang elektromagnetik dalam tubuh ke arah normal. Misalkan orang yang MEM-nya gitu ya rusak, ini bisa mempengaruhi susah tidur. Jadi ya, orang yang susah tidur biasanya itu medan elektromagnetiknya ada kerusakan. Kemudian yang ketiga adalah diagnosa Pipe-Guyd.